Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya, adik-adik mahasiswa dari Politeknik Ilmu Kesehatan. Pada kesempatan hari ini kita masuk pada materi LMS kedua, ya, di mana hari ini kita akan berbicara terkait dengan ragam bahasa Indonesia. Nah, eh, tentunya mungkin masih banyak dari Anda semuanya yang asing terhadap istilah ragam bahasa Indonesia ya. Karena memang mungkin ragam bahasa Indonesia ini tidak diajarkan di tingkat SMP ataupun SMA. Tapi di sini kita akan mempelajari istilah yang disebut dengan ragam bahasa. Ya. Nah, apa sih itu yang dimaksud dengan ragam bahasa ya? Jadi berbicara terkait dengan ragam bahasa ya. Ragam bahasa itu dapat disebut juga dengan istilah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda. Ya. Oke, jadi berbicara terkait dengan ragam bahasa, di sini kita berbicara terkait dengan variasi bahasa. Ya, yang dinamakan variasi itu berarti ada lebih dari satu bentuk penggunaan ya, bahasa. Ya. Jadi ragam bahasa itu adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda. Nah, yang menjadi pertanyaan, bentuk variasinya itu seperti apa? Ya, yang dikatakan berbeda-beda tadi. Ya. Jadi, perbedaan yang muncul, yang mengakibatkan adanya variasi terhadap penggunaan bahasa Indonesia itu ditentukan menurut topik yang dibicarakan. Oke, jadi saya ulang lagi, perbedaan ya dari ragam bahasa yang digunakan atau yang muncul itu bisa ada dikarenakan adanya topik ya, perbedaan topik pembicaraan ya. Atau bisa juga menurut hubungan pembicara, atau bisa juga dilihat dari dengan siapa dia berbicara. Ya. Oke, nah itu yang kemudian disebut dengan ragam bahasa. Ya. Nah, jadi kalau kita melihat ya seiring perkembangan zaman ya, nah masyarakat saat ini banyak mengalami bentuk perubahan ya. Nah, sehingga kita juga melihat nih, kemarin ada yang bertanya terkait dengan bahasa gaul dan lain sebagainya ya. Itu kan termasuk dari salah satu bentuk perubahan bahasa. Ya. Nah, yang Anda katakan pada pertemuan minggu lalu terkait dengan bahasa gaul ya dan bahasa-bahasa yang lain. Nah, ini termasuk dari bentuk perubahan bahasa yang kemudian menjadi variasi-variasi ya, yang kemudian itu digunakan sesuai dengan keperluan masing-masing. Ya. Oke ya. Nah, yang perlu ditekankan adalah jadi adik-adik mahasiswa ya, dalam hal ini ya, banyaknya variasi ya itu tidak mengurangi fungsi ya. Oke, jadi banyaknya variasi yang muncul ya itu tidak mengurangi fungsi ya. Jadi kemarin kan kita sudah membicarakan terkait dengan kedudukan bahasa Indonesia dan fungsinya ya. Jadi munculnya beragam variasi ini tidak mengurangi fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang efisien. Ya. Oke, jadi sehingga ya dari dalam bahasa itu menimbulkan adanya mekanisme ya untuk memilih variasi tertentu yang cocok ya tentunya untuk keperluan dan ragam standar aktivitas manusia masing-masing. Nah, jadi berbicara terkait dengan ragam bahasa ya, jadi saya ingatkan lagi ragam bahasa itu adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda. Bisa menurut topik yang dibicarakan, bisa menurut hubungan pembicara ataupun lawan bicara. Nah, itu terkait dengan ragam bahasa. Nah,
bagaimana sih kemudian kok bisa muncul berbagai bentuk ragam bahasa ya? Oke, jadi itu kan pasti juga muncul dalam benak atau pertanyaan pada diri Anda ya. Nah, ragam bahasa ya itu dapat muncul atau timbul itu seiring dengan perubahan di dalam masyarakat. Jadi perubahan di dalam masyarakat itu memberikan peran penting di dalam munculnya ragam bahasa. Oke, karena kita tahu ya, saya pernah tekankan bahwa ilmu bahasa ya, itu kan termasuk dalam cabang ilmu humaniora, ya, bagian dari ilmu humaniora. Nah, ilmu humaniora itu bentuknya tidak kaku seperti ilmu eksakta. Ya. Jadi kita tahu misalkan dalam ilmu eksakta itu dari zaman Aristoteles sampai dengan sekarang, 1+1 itu hasilnya tentu akan 2. Tetapi ilmu humaniora itu berbeda. Dia ada ilmu yang berkembang sesuai dengan perkembangan kebudayaan dari manusia itu sendiri. Ya. Nah, jadi ragam bahasa itu timbul ya, atau muncul ya, jadi munculnya berbagai bentuk variasi-variasi bahasa itu terjadi karena adanya perubahan di dalam masyarakat. Ya. Nah, perubahan-perubahan itu merupakan bentuk variasi bahasa yang dipakai sesuai dengan keperluan mereka masing-masing. Ya. Nah, jadi oleh karena banyaknya variasi ya, nah, saya katakan tadi kan sebelumnya bahwa banyaknya variasi itu tidak mengurangi fungsi dari bahasa sebagai alat komunikasi ya. Nah, jadi banyaknya variasi ya agar kemudian tidak mengurangi fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang kemudian paling efisien ya. Nah, sehingga dalam bahasa itu timbul mekanisme untuk memilih variasi tertentu yang cocok sesuai dengan keperluannya ya. Nah, dalam hal ini itu disebut dengan ragam standar. Ya. Nah, ada beberapa faktor ya yang menyebabkan timbulnya ragam bahasa di Indonesia. Oke, jadi yang pertama ada faktor sejarah, faktor budaya. Nah, karena kita tahu kan di setiap daerah itu kan mempunyai culture atau budaya yang berbeda-beda dari satu suku ke suku yang lain ya. Nah, itu juga memberikan pengaruh terhadap munculnya terkait dengan ragam bahasa. Oke, nah itu faktor budaya ya. Kemudian yang kedua ada faktor sejarah. Nah, kalau dilihat dari faktor sejarah, ini kan kita lihat dari kebiasaan. Ya. Nah, jadi atau kita kenal ada istilah bahasa nenek moyang ya. Nah, antar satu suku dan suku yang lain itu kan memiliki bahasa nenek moyang sendiri-sendiri dan berbeda-beda antar satu daerah dengan daerah lainnya. Nah, ini juga memberikan pengaruh terhadap munculnya banyaknya ragam bahasa. Nah, kemudian selain dari faktor budaya dan sejarah, yang ketiga itu adalah faktor perbedaan demografi. Ya. Nah, jadi demografi itu berarti kita melihat bahwa setiap daerah itu kan tentunya memiliki dataran yang berbeda-beda ya. Misalkan di daerah pantai, pegunungan ya. Nah, jadi orang yang tinggal di pantai pegunungan itu biasanya mereka lebih cenderung menggunakan bahasa yang singkat ya. Dengan intonasi, volume suara yang lebih besar dan tinggi. Nah, saya sendiri orang yang lahir di daerah dengan demografi pegunungan dan pantai ya. Jadi saya besar di daerah Magelang yang dia secara demografi daerah pegunungan, dan saya suku aslinya itu keturunan dari daerah pesisir atau pantai. Ya, dan sekarang saya juga kembali lagi sudah pindah ke daerah asal saya di daerah pesisir. Nah, di daerah pesisir atau daerah pegunungan tempat saya lahir, memang masyarakat itu cenderung menggunakan pilihan kata yang lugas, ya. Tidak bertele-tele, dan kemudian juga keras intonasinya. Nah, itu kemudian memunculkan adanya suatu bentuk ragam juga yang berbeda dengan masyarakat yang tinggal di daerah padat penduduk ya. Nah, saat saya tinggal kuliah di Semarang itu termasuk daerah yang banyak didatangi oleh masyarakat, sehingga
daerah Semarang atau ibu kota provinsi Jawa Tengah itu termasuk daerah yang padat penduduknya ya. Nah, di sini masyarakatnya ya itu cenderung menggunakan bahasa lisan yang bertele-tele ya. Nah, di sini karena lokasinya mereka itu cenderung saling berdekatan. Nah, berbeda saat di pegunungan ya. Saya di pegunungan itu kan di daerah Magelang itu pada masa kecil saya itu rumah antar satu rumah itu cukup jarang pada masa itu, sehingga untuk berbicara mereka harus menggunakan penekanan yang cenderung lebih tinggi. Nah, tapi kalau di daerah padat ya di daerah Semarang pada saat saya kuliah waktu itu, orang itu biasanya berkomunikasi itu panjang lebar ya dengan intonasi yang rendah karena tadi ya salah satunya dipengaruhi oleh jarak lokasi yang berdekatan. Nah, itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan munculnya ragam bahasa ya. Jadi ada tiga. Jadi faktor budaya, faktor sejarah, dan faktor perbedaan demografi. Oke, nah kemudian Anda sekarang sudah tahu ya apa yang dimaksud dengan ragam bahasa Indonesia. Nah, sekarang apa saja sih ragam bahasa yang Anda tahu? Ya, itu kan muncul pertanyaan nih, apalagi kalau di daerah Kalimantan Timur kan tentu berbeda ya, baik secara uh, demografi ya, baik secara budaya ataupun sejarah. Nah, tentu bagi Anda yang dari kecil lahir ya, kemudian besar di Kalimantan Timur, harusnya paham nih ya. Nah, berbeda dengan saya kan, saya di sini masih sekitar 2 tahun lah ya. Nah, sehingga kalau berbicara terkait dengan ragam bahasa yang muncul di Kalimantan Timur, itu saya belum begitu paham. Nah, tapi bagi Anda, nah, itu menjadi sesuatu yang harusnya bisa Anda temukan nih. Nah, ragam bahasa apa sih yang Anda tahu? Nah, kalau secara teoritis ya, ragam bahasa itu dapat diklasifikasikan ke dalam tiga ya, nah, ke dalam tiga bentuk ya. Yang pertama ya, itu ada berdasarkan media atau sarana. Kemudian yang kedua itu berdasarkan penuturnya, ya. Dan yang ketiga itu berdasarkan pokok persoalannya. Ya. Nah, okay. Kemudian kalau kita lihat berdasarkan media itu ada dua ya, yaitu ragam lisan dan juga ragam tulis ya. Nah, kalau lisan itu kan berarti dari mulut ya, komunikasi omongan. Sedangkan ragam tulis berarti yang digunakan pada saat menulis ya. Nah, kemudian kalau didasarkan penuturnya itu juga ada tiga nih, ada dialek, resmi, dan tidak resmi. Nah, kalau dialek itu kan merupakan logat ya, logat yang digunakan pada suatu suku tertentu atau pada daerah tertentu. Nah, kalau di Jawa itu kita kenal ada logat bahasa Jawa ya. Nah, saya mencontohkannya bahasa Jawa ya, karena saya berasal dari suku Jawa. Nah, jadi kita mengenal ada dialek bahasa Jawa. Nah, yang Anda kenal mungkin dari film ataupun movie, apapun ya, pernah mendengar bahasa Jawa. Mungkin pernah ya, karena mayoritas suku di Indonesia itu suku Jawa. Nah, tapi perlu Anda ketahui bahwa sebenarnya bahasa Jawa sendiri juga memiliki banyak dialeknya, atau logat, disebut dengan logat. Ada yang disebut dengan dialek logat ngapak, bahasa Jawa ngapak. Nah, bahasa Jawa ngapak ini biasanya digunakan oleh masyarakat suku Jawa yang tinggal di daerah perbatasan dengan Jawa Barat ya. Dan sebagian masyarakat Jawa Barat yang tinggal berbatasan dengan Jawa Tengah juga menggunakan bentuk ragam dialek ngapak itu sendiri ya. Nah, contohnya ngapak itu ada penggunaan kata inyong, atau inyong itu saya ya, atau misalkan ada kencot, kencot itu lapar. Nah, kalau di bahasa Jawa biasanya ya secara umum itu kan lapar itu ngelih ya. Dan tapi kalau orang ngapak ya, orang Banyumas ya istilahnya, mereka menggunakan dialek ngapak tadi menyebutkan lapar dengan istilah kencot. Nah, itu contoh dialeknya.
Nah, kemudian ada juga resmi. Nah, resmi itu berarti dia digunakan dalam situasi-situasi formal. Ya. Nah, kalau tak resmi, biasanya dia digunakan bahasanya itu dalam bentuk komunikasi. Ya. Nah, itu berdasarkan penuturnya. Nah, kemudian yang ketiga itu didasarkan pada pokok persoalannya. Nah, kalau pokok persoalan ini pada bidang-bidangnya ya, ada ragam bahasa jurnalistik, ada ragam bahasa hukum, ragam bahasa niaga, sastra ya, dan kesehatan tentunya. Ya. Nah, ragam jurnalistik ini berarti ragam bahasa yang digunakan pada istilah-istilah jurnalistik ya, atau dikenal dengan istilah khusus ya kalau dalam bahasa itu, atau bahasa khusus. Nah, kalau ragam hukum ya berarti ragam bahasa Indonesia yang digunakan pada istilah hukum ya. Oke. Nah, kemudian ada ragam niaga. Nah, ragam niaga ini ragam bahasa yang digunakan dalam perdagangan ya. Misalkan kita mengenal ada istilah inflasi, deflasi, dan sebagainya. Nah, kemudian ada ragam sastra. Nah, ragam sastra ini berarti aturan kaidah bahasa Indonesia yang digunakan pada penulisan kesusastraan. Nah, kita kenal misalkan pada kaidah penulisan kesusastraan itu kan lebih mengutamakan bahasa Indonesia, penyusunan bahasa Indonesia yang mengutamakan aspek keindahan. Nah, berbeda dengan ragam bahasa yang lain itu contohnya. Ini contoh. Nah, begitu pula pada bidang kesehatan ya. Pada bidang kesehatan kan kita mengenal ada istilah-istilah misal injeksi yang disuntik ya, dan lain sebagainya. Nah, Anda lebih paham nih kalau terkait dengan istilah bahasa Indonesia atau penggunaan bahasa Indonesia pada ragam bahasa berdasarkan pokok persoalannya pada istilah bidang kesehatan. Nah, kita akan di sini mempelajari yang pertama terkait dengan ragam lisan ya dan juga ragam tulis. Apa sih perbedaannya ya? Karena ini kan yang paling umum dan paling sering kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke ya. Nah, ragam bahasa lisan ya itu juga dapat diklasifikasikan ke dalam dua ya. Dalam bentuk bahasa baku ya, jadi ragam bahasa lisan yang digunakan dalam yang digunakan menggunakan bentuk bahasa baku dan ragam bahasa lisan yang menggunakan ragam bahasa tidak baku. Nah, kalau dalam bentuk ragam bahasa bakunya pada bentuk lisan atau omongan itu biasanya pada saat ceramah misalkan atau pidato ya. Pidato misalkan pada saat upacara ya kan, atau pidato pada saat membuka kegiatan ya kan. Nah, kalau yang bentuk penggunaan bahasa tidak baku misalkan pada saat kita bercakap-cakap dengan teman kita ya. Nah, itu pada ragam bahasa lisan. Sedangkan pada ragam bahasa tulisan itu juga dalam penggunaan bahasanya itu bisa diklasifikasikan ke dalam bentuk bahasa baku ataupun tidak baku. Nah, kalau pada bahasa baku itu pada ragam bahasa tulisan itu digunakan biasanya pada penulisan laporan, makalah, artikel ya, skripsi, tugas akhir. Nah, itu menggunakan bentuk bahasa baku. Nah, sedangkan pada ragam bahasa tulisan yang menggunakan bentuk bahasa tidak baku, itu bisa digunakan misalkan pada saat kita menuliskan SMS, ya, WhatsApp, ya, atau pada saat kita menulis menggunakan bahasa gaul. Nah, itu termasuk dari bentuk ragam bahasa tulisan pada penggunaan bahasa tidak baku. Nah, jadi kita sekarang bisa membedakan ya, bahwa dalam ragam lisan dan ragam tulisan itu juga ada penggunaan menggunakan bahasa baku dan tidak bakunya. Ya. Nah, perbedaannya ya antara ragam lisan dan tulisan ya, yang pertama dari lawan bicara nih. Nah, kalau ragam lisan itu ada ya, atau perlu adanya lawan bicara. Nah, sehingga kalau Anda ngomong sendiri itu kan dianggap berarti apakah ini orang gila ya, kok dia ngomong sendiri itu kan. Nah, jadi kalau dalam ragam lisan ya atau omongan itu memerlukan adanya lawan bicara atau orang yang mendengarkan ya. Oke, tapi kalau dalam ragam tulisan itu tidak memerlukan lawan bicara. Ya. Nah, kemudian
pada ragam lisan unsur-unsur gramatikal ya. Jadi pada subjek, predikat, objek itu tidak dinyatakan secara tepat ya, atau tidak selalu harus ada ya. Nah, biasanya penggunaan terkait dengan subjek, predikat, objek itu dibantu dengan adanya gerak ataupun mimik dan juga intonasi. Tapi kalau pada ragam tulisan, fungsi gramatikal itu wajib hadir. Ya. Jadi misalkan dalam menyusun kalimat, itu kan harus ada unsur subjek dan predikat. Nah, kalau dalam kalimat tidak ada subjek dan predikat, itu tidak bisa disebut sebagai bentuk kalimat. Nah, dalam bentuk ragam tulisan itu wajib ditunjukkan atau eksplisit. Sedangkan pada ragam lisan, fungsi gramatikal itu tidak ditunjukkan secara eksplisit. Nah, kemudian pada ragam lisan, dia terikat pada situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Ya. Nah, jadi di mana dia berbicara, kapan dia berbicara, pada ragam lisan itu sangat terikat ya. Nah, tapi pada ragam tulisan dia tidak terikat ya, pada kondisi ruang dan waktu. Nah, kemudian pada ragam lisan ya, pilihan kata atau kita sebut dengan istilah diksi. Jadi diksi itu nama lainnya adalah pilihan kata. Nah, pilihan katanya itu tidak cermat ya, karena dalam berbicara kan kadang memunculkan adanya keselio lidah ya. Kadang kita terselip-selip bahasanya ya kan. Kadang saat ngomong tanpa sadar kita menggunakan bahasa daerah atau menggunakan bahasa yang tidak baku ya, karena kita kan cepat responnya tuh saat kita berkomunikasi. Nah, sehingga diksi atau pilihan katanya itu kadang tidak cermat. Berbeda dengan ragam tulisan ya. Kalau pada ragam tulisan, diksinya itu harus cermat, karena kan menulis kan tidak harus cepat responnya ya. Karena kita masih harus membaca lagi, kemudian masih menemukan kesalahan, kita koreksi lagi, dan seterusnya. Kemudian, kalau pada ragam lisan, makna itu dipengaruhi oleh tinggi rendahnya, panjang pendek, nada suara, atau intonasi tadi seperti yang katakan ya, untuk menggantikan fungsi gramatikal. Ya. Nah, misalkan kata makan saja saat saya mengatakan makan dengan intonasi yang keras itu memiliki makna yang berbeda. Sedangkan pada ragam tulisan, makna itu ditentukan terkait dengan penggunaan tanda baca dan ejaan tentunya. Nah, itu terkait dengan perbedaan antara ragam lisan dan juga tulisan ya. Nah, jadi kalau selanjutnya kita juga mempelajari terkait dengan keunggulan dan juga kelemahan ya saat kita berkomunikasi secara lisan dan tulis ya. Nah, kalau pada komunikasi lisan itu kan contoh produknya misalkan pada saat berbicara, berpidato, berdiskusi atau mempresentasikan sesuatu ya. Nah, kita masuk dulu ke lisan ya. Nah, keunggulannya itu biasanya dia lebih cepat ya. Dan kemudian sering ya dapat digunakan tanpa menggunakan alat bantu, karena tadi kan kita komunikasinya kan langsung. Nah, dan kesalahannya misalkan pada saat mengucapkan itu bisa langsung dikoreksi oleh orang lain, misalkan kita salah ngomong atau salah mendefinisikan sesuatu ya. Dan juga dapat dibantu dengan menggunakan gestur tubuh ataupun mimik ya kan, untuk misalkan menegaskan ya kan, kita dapat dibantu dengan menggunakan ayunan tangan ke atas misalkan. Nah, itu adalah bentuk keunggulannya pada saat kita berkomunikasi secara lisan. Nah, kelemahannya itu kadang bukti secara otentik tidak bisa langsung ditunjukkan. Ya kan? Kemudian dasar hukumnya juga lemah. Karena tadi pada saat berbicara itu kan cenderung dia tidak bisa melihat atau mengulas kembali ya. Kan hanya dalam bentuk ingatan kecuali Anda rekam. Ya. Kemudian sulit disajikan secara bersih. Ya, maksudnya bahasa yang benar-benar tersusun rapi ya. Karena tadi kan kita ngomongnya kadang kan tentu cepat kan. Nah, sehingga kemampuan pengalaman dan juga keseringan orang itu menjadi ini memberikan pengaruh ya. Jadi orang yang jarang ngomong itu kan di depan panggung itu kan tentu akan terlihat misalkan pilihan katanya yang itu saja dan sebagainya.
Tapi kalau orang yang lebih sering ngomong di depan panggung, ya, berpidato ataupun mengajar, nah karena dia jam terbangnya tinggi, pengalamannya tinggi, sehingga bahasa yang digunakan juga bisa lebih enak didengar, ya. Nah, jadi penyajian bahasa lisan itu secara bersih memang sukar, ya. Kemudian juga bisa mudah dimanipulasi karena tidak ada bukti otentiknya, kecuali tadi direkam, ya. Nah itu keunggulan dan kelemahan dari bentuk ragam bahasa lisan. Ya. Kemudian kalau ragam bahasa tulis, contoh produknya itu ada surat, laporan, artikel, makalah, dan sebagainya. Nah, keunggulannya dia mempunyai bukti otentik, ya jelas karena ada tulisannya kan, ada bentuknya, kemudian dasar hukum jelas, dapat disajikan lebih matang dan bersih, dan lebih sulit dimanipulasi. Kelemahannya dia lambat ya, karena membutuhkan proses berpikir ya. Kadang kan kalau Anda menulis, misal sudah jadi, gitu, kita baca lagi, itu pasti akan menemukan hal yang kurang. Nah, sehingga prosesnya lama biasanya. Kemudian selalu memakai alat bantu, ya tentu harus ada alat bantunya kan untuk menulisnya, baik itu media ballpoint ya, kertas ya kan, atau laptop dan sebagainya, gadget ya. Nah, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi ya kan, karena harus dibaca berkali-kali dulu dan tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh ataupun. Nah, itu terkait dengan kelebihan dan kekurangan dari ragam lisan dan tulis ya. Kita sudah pelajari sampai di sini. Nah, kalau Anda mungkin masih merasa bingung atau ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan melalui nanti forum diskusi ya. Nanti akan kita buka pada forum diskusi. Nah, kemudian setelah berbicara terkait dengan ragam lisan dan tulis, kita juga akan berbicara terkait dengan ragam baku dan tidak baku ya. Nah, kalau pada ragam baku itu kita tahu ya, berarti di sini kita menggunakan bentuk bahasa yang sesuai dengan ejaan dan tata bahasa baku Indonesia. Sedangkan ragam non baku berarti di sana dia menggunakan bahasa yang tidak sesuai dengan ejaan dan tata baku bahasa Indonesia. Nah, pada ragam baku itu bentuk bahasanya itu dinamis ya. Kemudian dia juga biasanya sifatnya cendekia atau digunakan dalam situasi atau dalam bentuk penulisan keilmuan ya atau ilmiah. Dan dia seragam karena tadi ada aturannya kan. Nah, berbeda dengan ragam non baku, dia biasanya menyimpang dari bentuk kebakuan. Ya, salah satu contohnya adalah bahasa gaul ya. Nah, jadi yang pertama ragam baku. Nah, ragam baku adalah ragam yang dilembagakan ya dan diakui oleh sebagian besar pemakainya ya sebagai bahasa resmi atau sebagai kerangka acuan norma bahasa dalam penggunaannya, sehingga diatur di dalam ada yang kemudian diatur ya, dia diatur di dalam bentuk ejaan ya dan juga tata bahasa, karena tadi dia digunakan oleh sebagian besar mayoritas masyarakat sebagai bentuk bahasa resmi ya. Nah, karena dia digunakan sebagai bentuk bahasa resmi, maka harus ada kerangka acuannya. Nah, kerangka acuannya tadi adalah ejaan dan juga tata bahasa baku. Nah, ragam bahasa baku sendiri memang kita kenal sebagai bentuk bahasa yang baik ya, atau nilai prestisnya tinggi. Karena tadi ada sifat cendekianya ya, dan dia digunakan oleh kalangan terdidik. Ya. Nah, biasanya digunakan dalam bentuk tulisan ilmiah, ya. Ataupun bisa juga digunakan dalam bahasa undang-undang ya. Dan juga digunakan dalam situasi resmi ya, atau dalam kegiatan surat menyurat kedinasan. Ya. Nah, nama lain ragam bahasa baku itu juga ragam bahasa resmi. Ya. Nah, yang berikutnya adalah ragam tidak baku atau non baku. Ya. Nah, ini adalah ragam yang menyimpang dari norma baku tadi. Ya. Nah,
Kemudian syarat ragam baku tadi sudah ya, kemantapan, cendekia, dan seragam. Ya. Nah, kita bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama adalah kemantapan ya, atau kemantapan yang dinamis ya. Nah, kemantapan di sini memiliki arti bahwa bahasa baku itu harus sesuai dengan pola dan sistem bahasa ya, yang digunakan pada suatu negara tertentu atau daerah tertentu. Nah, misalkan di sini terkait dengan penggunaan imbuhan ya. Nah, contohnya dalam bahasa Indonesia itu ada peng dengan imbuhan peng yang dilekatkan dengan kata dasar kontrak. Ya. Nah, itu jadinya membacanya bukan pengkontrak ya, tetapi menurut aturan, ejaan, dan tata bahasa baku saat ada imbuhan peng dilekatkan dengan konsonan K, maka dia melesapkannya. Konsonannya menjadi pengontrak. Ya. Sama saja dengan meng, ya imbuhan awalan meng dengan kata dilekatkan dengan kata dasar supply ya, maka dia bukan mensupply ya, tapi meng tadi dia berubah menjadi eng ya. Menjadi dibacanya adalah saat dirangkai menyuplai ya. Nah, itu terkait dengan bentuk kemantapan. Nah, mantap itu berarti bahasa baku sesuai dengan pola dan sistem bahasa yang berlaku. Nah, sedangkan dinamis ya itu tidak kaku. Nah, atau dia dapat menerima perubahan ya. Nah, misalkan penatar ya jadi petatar ya. Penyuluh menjadi pesuluh ya. Penyepak bola menjadi pesepak bola ya. Penuduh menjadi tertuduh ya. Pendakwa menjadi terdakwa ya. Jadi dia bentuknya tidak kaku nih. Ya, dulu istilah penatar, sekarang petatar ya, penyuluh, sekarang pesuluh, penyepak bola, sekarang pesepak bola ya. Jadi dia bisa berubah sesuai dengan pola dan juga perubahan sistem yang ada ya. Nah, kemudian sifat yang kedua pada baku itu ada cendekia ya. Nah, ragam baku cendekia adalah ragam baku yang dipakai di tempat resmi. Nah, dan digunakan oleh orang terpelajar. Nah, biasanya di sini diperoleh dari jalur formal atau jalur pendidikan ya. Nah, ragam cendekia sendiri ini lahir dari kesadaran berbahasa. Nah, sehingga pada penyusunan kalimatnya itu biasanya jelas ya. Oke ya, contohnya misalkan yang bukan cendekia ya, rumah ini mau dijual. Oke, nah, itu menjadi tidak baku ya, karena ada kata mau ya. Nah, seharusnya misalkan menggunakan ragam cendekia ya, rumah ini akan dijual. Nah, berbeda kan? Oke, nah itu kemudian yang berikutnya yang terakhir adalah seragam ya. Nah, jadi ciri yang ketiga dari bahasa baku itu seragam ya. Seragam di sini berarti pembakuan bahasa menjadi sebuah proses penyeragaman bahasa. Ya. Nah, jadi karena kalau diseragamkan itu kan berarti bahasa baku itu dicari dalam bentuk kesamaan bahasanya, ya. Dan dia didasarkan dari bentuk kesepakatan. Ya. Nah, sehingga ada kegiatan yang disebut dengan kongres bahasa, ya. Pada kongres bahasa itu para ahli bahasa mencari kesepakatan terkait dengan bentuk bahasa baku ya, yang nanti digunakan oleh seluruh masyarakat di Indonesia pada bahasa yang bentuknya bahasa resmi atau formal. Nah, misalkan SIM ya, kita kenal ya ada surat izin mengemudi. Dia tidak disebut dengan lisensi, tapi disebut dengan SIM. Nah, ini merupakan bentuk kesepakatan ya, ataupun KTP, kartu tanda penduduk. Itu tidak disebut dengan identitas pribadi. Nah, kenapa disebut KTP? Karena memang sudah disepakati ya, dan diseragamkan penyebutannya. Oke ya.
Nah, itu terkait dengan ragam baku dan tidak baku ya. Kemudian kita berbicara juga terkait dengan ragam sosial dan ragam fungsional ya. Nah, jadi kalau yang pertama ragam sosial itu adalah ragam bahasa yang disepakati sebagian normanya untuk digunakan di lingkungan sosial terbatas. Mohon maaf ya, suara saya agak serak sehingga ngomongnya kurang enak. Nah, jadi ragam sosial di sini ya merupakan bentuk ragam bahasa yang digunakan dalam komunitas-komunitas tertentu, lingkungan sosial tertentu. Misalkan kita tahu pada komunitas atau lingkungan sosial di daerah pedesaan ya, tentu itu akan berbeda untuk bahasa Indonesianya dengan ragam sosial bahasa Indonesia yang digunakan oleh masyarakat di lingkungan metropolitan atau kota besar. Ya. Nah, ada batasan ya klasifikasi sosial di sana. Untuk Anda sendiri kalau pergi ke Jakarta dengan saat Anda ada di misalkan di mana ya, di Kutai ya, nah bahasa Indonesia-nya itu pasti sangat berbeda karena di sana ada pembatas sosial ya, pembatas sosial, bentuk sosial yang berbeda, lingkungan sosial yang berbeda. Ya. Kemudian ada ragam fungsional atau profesional ya. Nah biasanya di sini bahasa Indonesia yang dikaitkan dengan profesi tertentu atau lembaga tertentu atau lingkungan tertentu atau kegiatan tertentu. Nah misalkan di sini ada ragam fungsional profesional pada tenaga kesehatan atau nakes. Nah, mereka tentu memiliki bahasa-bahasa profesi tersendiri, ya, atau bahasa Indonesia yang digunakan dalam istilah medis. Nah, atau misalkan bahasa Indonesia ragam fungsional yang digunakan oleh misalkan ahli ekonomi, ya, atau orang perbankan, misalkan. Nah, mereka juga tuh memiliki ragam bahasa yang berkaitan dengan profesi mereka. Jadi tadi kita sudah bahas ya, ada ragam lisan, ragam tulis, kemudian ragam baku, ragam tidak baku, dan juga ada ragam sosial dan fungsional. Nah, semoga ini semakin menambah Anda ya wawasannya ya, dalam pemahaman terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia berdasarkan fungsi ya, yang masing-masing. Nah, yang paling penting selanjutnya adalah Anda harus paham nih ada ragam ilmiah dan non ilmiah ya. Nah, ragam ilmiah itu nanti juga bisa diklasifikasikan ke dalam bentuk lisan dan tulis. Ya. Nah, ilmiah itu kan biasanya didasarkan pada bentuk tulisan ya, yang harus ada bentuk pembuktiannya secara akurat. Ya. Nah, pada ragam ilmiah ini, kita akan menggunakan bentuk bahasa baku. Ya, ragam bahasa baku. Dan ini juga nanti akan ada gunakan dalam situasi-situasi formal. Contohnya kalau lisan itu misalkan nanti saya minta untuk presentasi di depan kelas terkait dengan suatu topik pembahasan permasalahan ya. Atau kalau dalam bentuk tulisan nanti ada misalkan saya minta untuk membuat makalah ya. Nah, ya. Nah, itu termasuk dari bentuk ragam bahasa Indonesia ilmiah. Ya. Dan ini bahasanya misal dalam lisan ya Anda harus menghilangkan dialek ya atau logat daerah masing-masing. Misalkan kan saat Anda presentasi Anda malah menggunakan logat atau dialek daerah Anda kan tidak semua orang paham kan. Bagaimana kalau tidak paham mau menguji bentuk keilmiahannya, ya kan? Nah, sehingga di sini menggunakan bahasa Indonesia baku. Nah, sedangkan tulis ya, dia digunakan dalam keperluan ilmiah atau akademik ya. Nah, ada aturannya, yaitu harus menggunakan ejaan, diksi ya, atau pilihan kata, kalimat, bahasa yang baku. Nah, ragam non ilmiah itu juga ada secara lisan dan tulis. Kalau lisan itu biasanya dalam percakapan sehari-hari, tulisan itu biasanya dalam tulisan non ilmiah ya. Misalkan tulisan pribadi ya, atau tulisan yang tidak ada aturan ilmiah yang mengikat di dalamnya. Oke ya.
Nah, yang berikutnya ya, bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Kita tadi sudah belajar terkait dengan berbagai bentuk ragam bahasa ya. Kita juga harus tahu nih, bahasa Indonesia yang baik dan benar itu yang bagaimana sih, ya kan? Nah, bahasa yang baik ya harus kemudian memunculkan adanya saling paham ya antara dua komunikan, ya kan? Nah, jadi apa yang ingin disampaikan oleh pembicara itu harus kemudian dapat diterima dengan maksud dan tujuan yang sama. Misalkan saya ingin mengatakan, tolong kembalikan buku itu. Maka saat sampai kepada pendengar, dia juga akan menangkap bahwa eh, maksud yang kemudian disampaikan oleh pembicara itu bahwa dia harus mengembalikan buku yang dia pinjam. Nah, itu terkait dengan bahasa yang baik ya. Jadi yang pertama, bahasa yang baik itu antar dua komunikan itu harus saling memahami. Kemudian yang kedua, logis dan sesuai dengan tata nilai masyarakat penggunanya. Ya, logis itu berarti dapat diterima akal. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, ragam sesuai dengan situasi dan kondisi. Ya. Jadi misalkan Anda mau berbicara di situasi formal, berarti Anda harus menggunakan ragam bahasa baku, ya kan? Topik yang dibicarakan juga harus masuk akal, ya kan? Nah, masa pada saat Anda mau memaparkan, mempresentasikan tugas makalah, Anda bentuk bahasa yang digunakan tidak baku, kan tidak begitu ya? Oke. Kemudian dengan siapa kan Anda berbicara ya? Ataupun orang yang diajak bicara, kemudian tempatnya di mana, itu mempengaruhi terkait dengan penggunaan ragam bahasa. Jadi Anda harus bisa nih nanti memilah ragam bahasa Indonesia yang sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. Nah, sedangkan bahasa yang benar itu adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah, ya, meliputi fonologi, ya, fonologi itu bunyi pelafalannya a, i, u, e, o-nya, ya. Kemudian tata bahasa, bentuk kata, struktur ya, atau diksi yang tepat atau pilihan kata yang tepat sesuai dengan makna yang diinginkan. Dan yang berikutnya adalah ejaan. Nah, kapan bahasa yang baku atau benar digunakan ya? Nah, bahasa baku atau yang benar itu digunakan pada saat komunikasi resmi ya. Atau misalkan pada penulisan wacana teknis, misal penulisan ilmiah, tugas akhir, skripsi, dan sebagainya. Kemudian pembicaraan formal, misalkan pada saat ceramah atau perkuliahan ya, seperti saat ini. Kemudian berbicara dengan orang yang dihormati, atau orang yang memiliki posisi lebih tinggi daripada kita. Nah, itu Anda harus menggunakan bahasa yang baku, ya, atau benar. Nah, bahasa Indonesia yang baik dan benar, ya, bahasa Indonesia yang baik itu adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dan siapa lawan bicara kita ya. Sedangkan bahasa Indonesia yang benar itu adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan kaidah atau norma bahasa. Nah, sedangkan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu adalah bahasa yang baku. Oke, baik ya. Jadi itu materi kita terkait dengan ragam bahasa ya. Semoga dapat Anda terima dengan baik. Jika masih ada kesulitan, kita akan melanjutkan dalam sesi diskusi ya. Dan tentunya kita juga ada tugas terkait dengan ragam bahasa yang saya sudah input di dalam LSM dan Anda bisa cek setelah Anda mendengarkan pemaparan materi dari saya. Itu saja dari saya untuk hari ini. Terima kasih adik-adik. Salam super ya. Sehat selalu, jaga kesehatan, dan taati prokes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.